Bagaimana mungkin orang tidak percaya masuk surga? Loh, Kalau Yesus sudah tahu dari awal. kalau dia tidak percaya, Pak, maka Yesus tidak mau, tentu Yesus tidak memilih. Bahkan dibilang, salah satu di antara kamu iblis. 5 bukti sang debaters gagal memahami Alkitab sesuai konteks. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Salam, saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Saya beri judul 5 bukti sang debaters gagal memahami Alkitab sesuai konteks. Saudara-saudara, saya merasa berkepentingan dan terbeban untuk menunjukkan bukti-bukti ini sebagai bentuk pembelajaran bagi seluruh umat Kristen dimanapun berada, sehingga betul-betul kita memiliki satu sikap yang tegas serta pengertian yang benar bagaimana sesungguhnya memahami Alkitab secara bertanggung jawab. Saudara-saudara, saya melihat setelah mengikuti seluruh perdebatan yang dilakukan oleh sang debaters dengan berbagai pihak, salah satu titik terlemah dari sang debaters adalah gagal memahami Alkitab sesuai dengan konteks. Inilah yang sering sudah disampaikan oleh beberapa teolog yang secara khusus sudah berdebat dengan sang debaters, bahwa sang debaters ini memahami Alkitab dengan prinsip eisegese. Artinya, sang debaters ini sudah punya opini, pemikiran, pendapat, bahkan konklusi, kesimpulan dulu. Setelah itu sang debaters mengutip-ngutip ayat firman Tuhan yang mensupport dan mendukung apa yang menjadi gagasan, teori, ide, argumen, dan dalil yang dibangun oleh sang debaters. Memang ini kelihatannya seperti Alkitabiah, karena yang dikutip adalah ayat-ayat firman Tuhan juga. Tapi saya mau kasih tahu, memahami Alkitab tidak boleh sepicik itu. Tidak boleh sedangkal dan semiskin itu. Inilah yang sering saya katakan, yang menjadi kesalahan fatal dari saksi Yehova adalah mereka selalu mencoba mengutip-ngutip, memotong-motong ayat firman Tuhan. Dengan potongan-potongan ayat firman Tuhan itu, mereka mencoba untuk membangun doktrin ajaran mereka. Padahal sebetulnya sudah bertolak belakang dengan maksud dan tujuan penulis. Bahkan bertolak belakang dengan maksud dari teks itu muncul. Saudara-saudara, sebelum saya lebih lanjut memberikan tanggapan kepada sang debaters yang selalu melakukan pendekatan memahami Alkitab teks lepas dari konteks, mari kita saksikan dulu debat antara sang debaters dengan pendeta Karel. Selamat menyaksikan. Bagaimana mungkin orang tidak percaya masuk surga? Loh, Kalau Yesus sudah tahu dari awal. kalau dia tidak percaya, Pak, maka Yesus tidak mau, tentu Yesus tidak memilih. Bahkan dibilang, salah satu di antara kamu iblis. Iya. Ya Karena udah, selama Yesus tahu. Karena, Pak, Iblis, Pak. tapi dipilih Yesus juga. Gimana itu sih? artinya kenapa Yesus katakan Yudas itu iblis? Petrus juga dibilang iblis loh, Pak, sama Yesus. Ya, terus kok Petrus masuk surga? Nah sekarang kenapa yang Yudas disebut iblis, Bapak bilang masuk surga? Karena dia tidak percaya, Petrus percaya. Jadi iblis percaya ya, iblis yang di dalam Petrus beda dengan iblis yang di dalam Yudas. Baru tahu saya, Pak. Ada iblis dua, ada iblis percaya, ada iblis tak percaya. Pak, cara berpikirnya Petrus itu adalah supaya Yesus tidak disalibkan. Iya. Yes. Apa kata Yesus? Justru dia dibilang iblis karena dia berusaha tidak menyalibkan. Tidak, Petrus katanya, enyal engkau iblis. Bukan. Iya, karena tidak mau Yesus disalibkan. Iya, karena dia kan tidak tahu bahwa penyaliban itu harus terjadi. Maka kata Yesus, sarukan karena pengaruh konsep Yahudi baru karena kamu akan celaka oleh pedang itu.
Kenapa? Itu konsep Mesias orang Yahudi yang hanya mau paham bahwa Yesus tidak menderita, Yesus hanya orang Mesias yang hebat, yang hidup, yang tidak mungkin mati. Maka itu berarti itu pendapat si Petrus. Dengar dulu Pak, inilah yang mau dibereskan oleh Tuhan Yesus sampai kepada hari dia bangkit. Itulah yang dibereskan. Berarti itu si Petrus kan? Si Petrus berarti si Petrus ini nggak percaya benar kan? Percayanya berangsur Pak, setelah mendapatkan pencerahan sebagaimana dikatakan di dalam Lukas 24. Enggak, dia nggak percaya sampai ayam berkokok 3 kali pun dia nggak percaya kan, menyangkal Yesus. Maka dosanya paling besar. Matius 10 ayat 33 mengatakan. Tapi setelah itu dia bertobat atau tidak Pak? Kenapa? Petrus. Setelah itu Petrus bertobat atau tidak? Tidak, mana ada ayatnya dia bertobat? Waktu dia pergi dan menangis itu, lalu dia kemudian menangis, lalu datang waktu Yesus layani menangis lagi itu kenapa Pak? Itu setelah Yesus bangkit. Ya. Itu setelah Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang saya tanya Bapak, waktu Yesus katakan ya Bapa ampunilah mereka, Yudas sudah mati atau masih hidup Pak? Sudah mati. Nah, kalau begitu adakah pengampunan untuk orang yang sudah mati dalam dosa? Memang pengampunan kepada orang yang mati. Ada. Ada. Ayatnya di mana Pak? Yohanes 11. Lazarus contoh barang. Itu Lazarus, itu kasus Pak. Loh, kok kan? Itu jangan contoh. Ayat itu ingin memberitahu kepada semua manusia bahwa selama 4 hari masih ada tindakan Tuhan terhadap orang yang mati 4 hari. Lebih dari situ tidak boleh lagi. Artinya mati apa? Ada dosa. Upah dosa adalah kematian. Sudah mati dia. Tapi Yesus kata hanya mati fisik saja. Hanya mati fisik saja. Siapa? Upah dosa itu hanya mati fisik saja. Upah dosa adalah kematian. Selesai. Mau fisik, roh. Ya roh mana bisa mati roh Pak? Gimana sih? Iya, tapi waktu orang dihukum di neraka itu di pengertiannya apa Pak? Mati atau hidup? Ya mati kedua. Itulah yang dinamakan mati kedua. Tetapi ya, mati upah dosa itu kematian pertama. Kenapa? Kekal dalam neraka itu Pak. Kenapa? Itulah yang disebut kebinasaan kekal. Memang iya. Itulah namanya kematian kedua. Kematian pertama itulah mati dari tanah. Betul. Dari tanah diambil kembali ke tanah. Itu kematian pertama. Tapi saya tanya Pak, apakah Yudas bertobat waktu dia pergi gantung diri? Loh, Petrus aja tak bertobat Bapak bisa dilangkap masuk surga. Siapa bilang tidak bertobat sampai Yesus bangkit dia bertobat Pak? Setelah Yesus mengampuni dia, Bapak ampunilah, baru dia diampuni Yesus, baru Yesus mendatangi dia. Yesus tidak akan mendatangi orang yang menyangkal Yesus di depan manusia. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkal dia depan Bapakku. Selesai. Itu lihat konteksnya Pak, waktu kata menyangkal itu konteksnya apa dulu. Jangan main sapu rata semua ayat. Iya sama. Yudas ketika menyerahkan Yesus konteksnya apa? Kan sama-sama nubuatan, menggenapi nubuatan. Gimana sih? Tapi ada kesempatan yang diberikan oleh Yesus selama 3,5 tahun Yudas dididik oleh Yesus itu supaya menjadi manusia yang bisa punya kesempatan untuk tidak menyerahkan Yesus. Dengar Pak ya, saya tanya Pak, gimana sih? Saya tanya Pak dulu. Itu bukan langsung diangkat murid, langsung menyerahkan. Kan tidak demikian. Yesus berkata Injil ini harus diberitakan dulu. Sambil memberitakan Injil, baru ada masanya anak manusia nanti diserahkan. Saudara-saudara, di dalam perdebatan ini jelas terlihat yang pertama, Pendeta Karel mencoba menegaskan Yudas itu tidak layak masuk surga alias masuk neraka. Oleh karena Yudas itu tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang tidak percaya masuk surga? Itu menjadi penegasan dari Pendeta Karel. Tetapi kembali dibalas oleh sang debaters dengan mengatakan, bagaimana mungkin Yudas yang dipilih langsung oleh Yesus tidak percaya? Jadi menurut pemikiran, pengertian, pemahaman sang debaters, karena Yesus yang memilih Yudas dari sejak pertama, dari sejak awal, maka tidak mungkin Yesus salah pilih. Itu saya lihat yang dimaksud oleh sang debaters. Benarkah demikian?
Saudara-saudara, saya mau menegaskan dan menyampaikan kepada setiap kita saat ini, ketika sang debaters membuat sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa Yudas itu adalah seorang yang percaya oleh karena Yesus memilihnya dari sejak semula, saya pikir ini argumentasi yang sangat naif, dangkal, dan miskin. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saudara-saudara? Karena sesungguhnya Yesus yang berkata di dalam Yohanes 6 ayat 64, demikian firman Tuhan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara-saudara, Yesus tahu dari semula bahwa Yudas Iskariot itu termasuk golongan yang tidak percaya dan yang akan menyerahkan mengkhianati Yesus. Jadi ini sangat jelas. Apabila sang debaters tetap ngotot mengatakan bahwa Yudas itu percaya, maka sang debaters ingin menegaskan bahwa Yesus yang pembohong atau pendusta. Benarkah demikian? Apakah kita mengikuti pernyataan sang debaters yang mengatakan bahwa Yudas percaya? Tentu tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus yang menegaskan bahwa sejak semula, sejak Yesus memilih Yudas menjadi muridnya, Yudas tidak percaya. Tetapi argumentasi sang debaters, karena Yesus telah memilih, mana mungkin Yesus memilih orang yang tidak percaya? Nah, disinilah letak kekeliruan dari sang debaters mengerti memahami Alkitab sesuai dengan konteks. Kenapa saya katakan demikian? Ada satu yang tidak dimengerti, dipahami oleh sang debaters berkaitan dengan Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai 71. Apa itu? Sang debaters berpikir bahwa pernyataan Yesus di dalam konteks Yohanes 6 ayat 64 sampai 71 itu masuk dalam konteks permulaan Yesus memilih murid-muridnya. Saya kasih tahu tidak. Itu sudah berlangsung sekian lama. Memang kita tidak bisa memastikan sudah berapa lama Yudas bersama dengan ke-11 murid yang lain ikut bersama dengan Yesus. Tetapi yang jelas Yohanes 6 ayat 64 sampai 71 ini sudah menunjukkan dan membuktikan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, sudah berlangsung beberapa lama. Dan Yesus menyimpulkan di sini Yudas tidak percaya sejak semula. Artinya sudah ada spare waktu, ada selang waktu antara Yesus memilih Yudas sampai konteks Yesus berkata Yudas tidak percaya dan Yudas yang akan menyerahkan Yesus. Sudah ada waktu di mana Yesus sudah mengajar murid-muridnya, di mana Yesus sudah memberikan contoh kepada murid-muridnya. Yesus sudah mempertontonkan banyak hal kepada murid-muridnya. Tetapi sampai detik Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 64 sampai 71, Yudas tetap tidak membuka hati dan pikirannya untuk belajar percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, di kesempatan lain, sang debaters membangun argumentasinya dengan mengatakan bahwa Yudas percaya oleh karena apa? Oleh karena di dalam Yohanes 6 ayat 66, ada banyak murid yang meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikut Yesus. Dan Yesus pun membuat sebuah pernyataan, apakah kamu yang 12 ini tidak meninggalkan aku juga? Nah, sang debaters mengambil keputusan dan kesimpulan membuktikan bahwa Yudas percaya. Sudah ada ujian akhir bagi ke-12 murid ini. Apakah engkau masih tetap mengikut aku atau kamu tidak pergi juga? Oleh karena Yudas tidak pergi, maka menurut sang debaters, Yudas ini termasuk golongan orang yang percaya. Saudara-saudara, memahami Alkitab dengan cara demikian adalah keliru dan menyesatkan. Kenapa saya katakan demikian? Orang-orang yang sudah mengundurkan diri itu belum tentu itu menjadi jaminan 100% bahwa mereka tidak akan pernah lagi mengikuti Yesus. Tidak bisa diputuskan demikian. Kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Barangkali mereka bisa menjadi terbuka hati pikirannya setelah mendengarkan kesaksian bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka menjadi berubah. Itu sudah urusan Tuhan. Itu rahasia misteri Tuhan. Tapi konteks Yudas tidak pergi setelah Yesus memberikan tantangan kepada mereka,
apakah kamu tidak pergi juga? Tidak bisa disimpulkan ketika Yudas tidak pergi, maka membuktikan Yudas percaya. Tidak, saudara-saudara. Bukankah sekarang ini contoh praktis di gereja? Ada banyak orang datang ke gereja, apakah itu sudah dijamin 100% percaya? Oh tidak. Apalagi dia sebagai seorang pemuda datang ke gereja, maksud dan tujuannya untuk apa? Untuk melihat gebetan. Jangan-jangan ada pasangan yang cocok di sana. Ada juga orang lain datang ke gereja untuk bertemu dengan rekan bisnis. Bukan karena percaya. Ada udang di balik batu, ada maksud-maksud yang terselubung, ada maksud-maksud yang tersembunyi. Dan saya melihat ketika kita menyimpulkan sampai akhir hidupnya nanti Yudas bunuh diri dengan cara gantung diri. Yudas punya misi. Dan kalaupun nanti misi Yudas itu juga ditunggangi oleh bisikan rencana iblis. Jadi Yudas itu bukan karena mencintai Yesus. Yudas itu bukan karena mengasihi Yesus. Yudas itu bukan karena lapar dan haus akan pengajaran Yesus. Yudas itu bukan ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Tidak. Yudas punya misi. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.